Penderitaan yang sama. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat konteks pasal 5 ini berbicara mengenai gembalakanlah kawanan domba Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, belakangan ini kita sering mendengar dan juga melihat betapa banyaknya berita buruk yang tersebar di mana-mana. Nah Bapak Ibu Saudara, tidak disangkali hal tersebut dapat membuat iman kita menjadi lemah. Nah, padahal ada banyak penelitian medis yang menyebutkan bahwa rasa khawatir yang berlebih dapat melemahkan imun tubuh kita, Bapak Ibu Saudara. Karena saat kita dilanda stres, kemampuan limfosit atau bagian dari sel darah putih yang berfungsi untuk melawan infeksi berkurang, Bapak Ibu Saudara. Nah, saat limfosit semakin rendah, semakin rentan pula daya tahan tubuh seseorang. Sehingga tidak jarang pula kita mengetahui bahwa ada orang yang meninggal bukan karena COVID-19, Bapak Ibu Saudari, tetapi akibat dari ketakutan yang berlebih sehingga membuat penyakit komorbidnya kambuh dan kembali menyerang tubuh seseorang. Ya, kalau kita melihat hari-hari ini, Bapak Ibu Saudari, belahan dunia, negara manapun pastinya sedang mengalami hal yang sama. Nah, pandemi COVID ini sangat mengganggu pikiran kita, sangat mengganggu kita. Ya, virus COVID-19 ini ternyata tidak hanya menyerang fisik, tetapi juga menyerang mental seseorang, Bapak Ibu Saudari. Nah, saat virus COVID masuk ke dalam tubuh seseorang dan menimbulkan beberapa gejala, baik gejala yang ringan maupun yang sedang, terkadang respon kita begitu berpengaruh dalam melawan virus tersebut. Nah, saat seseorang tersebut mulai Bapak Ibu Saudara. Nah, saat seseorang tersebut mulai panik, khawatir, ketakutan dan cemas, nah gejala yang kita rasakan akan semakin memburuk, Bapak Ibu Saudari. Nah, kendati demikian, ada berita baik bagi kita anak-anak Tuhan pada pagi hari ini. Ada berita baik bagi kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudari. Tuhan telah membekali kita dengan selengkap senjata Allah. Nah, jadi salah satunya yaitu adalah perisai iman, Bapak Ibu Saudari. Nah, saat iblis berusaha mengintimidasi dan menyerang pertahanan kita, kita mau menggunakan perisai iman untuk memadamkan semua panah api dari sejahat. Amin. Nah, kita ketahui bersama Bapak Ibu Saudari bahwa musuh ini tidak dapat dilihat dengan kasat mata karena mereka bukan dari darah dan daging. Nah, karena tak terlihat wujud mereka, kita sering tidak menyadari dan merasakan serangannya ketika mereka menyusup, kemudian memengaruhi dan meracuni pikiran, hati, tindak tanduk, bahkan akal budi dengan tipu muslihatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara boleh baca di dalam Efesus 6 ayat 12, di sana berbicara mengenai selengkap senjata Allah. Nah, pada pagi hari ini kita mau mengintip taktik dan strategi iblis dalam menjerumuskan Hawa, wanita pertama yang diciptakan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudari, secara fisik Hawa atau wanita lebih lemah daripada Adam atau kaum pria. Nah, umumnya wanita lebih sering bekerja menggunakan emosi dan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap keputusan-keputusan yang diambil oleh pria atau suaminya. Nah, perlu kita sadari bersama Bapak Ibu Saudari bahwa celah ini sering dipakai oleh iblis. Nah, kalau kita membaca di Kejadian, Hawa tidak mendengar sendiri perintah Allah yang melarang makan buah larangan atau buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat.
Ia hanya mendengar dari suaminya. Entah ia kurang mantap mendengarnya atau Adam kurang tepat memberitahu kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari perlengkapan senjata Allah yang disediakan Allah, kita mau mengambil kesimpulan atau kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Tuhan telah mengetahui bagian-bagian tubuh kita ini yang rawan dan menjadi target empuk untuk diserang iblis. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga mengetahui strategi-strategi iblis yang berusaha menyerang kelemahan tubuh kita. Nah, apa aja strategi iblis? Apa aja strategi yang digunakan iblis untuk kita dapat melemahkan kita? Nah, berkaitan dengan perlengkapan senjata Allah. Nah, seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu Saudara, strategi pertama yang digunakan iblis adalah memengaruhi cara berpikir kita Bapak Ibu Saudara. Nah, target iblis biasanya adalah menyerang otak kita, menyerang logika kita, dan menyerang inteligensi kita. Nah, saya akan buka di dalam Efesus 6 ayat yang ke-17. Efesus 6 ayat yang ke-17. Nah, di sana dikatakan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini Tuhan menyediakan ketopong keselamatan agar apa? Agar logika kita tidak dipengaruhi seperti Hawa. Ketika iblis membujuk Hawa dan memengaruhi logikanya, segera logika Hawa bekerja dan ia bertanya dalam hatinya, benarkah makan buah saja bisa mati? Wow, keren juga gitu ya. Nah, kalau dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, bisa menjadi seperti Allah. Nah, jadi Hawa dalam hatinya bertanya, benarkah makan buah saja bisa mati gitu? Kalau dapat membedakan mana yang baik dan yang jahat, bisa menjadi seperti Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, Saudari, pada pagi hari ini, otak, logika, dan inteligensi kita sangat rawan diserang untuk tidak lagi mempercayai Allah. Nah, kita terkadang meragukan kuasa, keberadaan, dan kehadirannya. Nah, itu sebabnya timbul teori-teori yang sangat banyak. Nah, jadi teori-teori yang berpangkal pada logika dan inteligensi manusia maksud saya. Nah, jadi kita harus memperhatikan kuasa kurban Kristus telah menyelamatkan, menyucikan, dan membarui kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Dan kiranya pikiran kita selalu dilindungi dengan ketopong keselamatannya. Nah, kalau saya mau kesaksian sedikit Bapak Ibu Saudara, di tahun 2020 akhir bulan September sampai Desember, saya diizinkan Tuhan untuk mengalami COVID-19 dan beberapa keluarga saya juga diserang oleh COVID-19. Tapi melalui COVID-19 itu saya sadar bahwa saya dan keluarga harus lebih lagi untuk dekat kepada Tuhan, untuk lebih dekat lagi mencari Tuhan. Dan sampai saat ini juga masih ada keluarga saya yang diserang oleh COVID-19, Bapak Ibu. Nah, ketika rasa khawatir itu datang, Bapak Ibu Saudara, maka penyakit itu akan cepat untuk masuk ke dalam tubuh kita. Nah, tapi lewat firman Tuhan saya dikuatkan bahwa kita tidak perlu khawatir, sebab kita punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang sanggup memelihara kehidupan kita, yang menjaga kehidupan kita. Amin. Nah, kalau tadi yang pertama kita sudah
mengetahui bahwa strategi iblis adalah mempengaruhi cara berpikir kita. Dia menyerang otak kita, dia menyerang logika kita, dan menyerang inteligensi kita. Nah, yang kedua adalah strategi yang dipakai oleh iblis adalah memengaruhi cara berpikir kita. Nah, target iblis biasanya adalah membuat kita ketakutan, Bapak Ibu Saudara. Nah, Tuhan telah menyediakan kita pedang roh, itulah firman Tuhan. Nah, pedang roh ini kita mau pakai untuk menangkal serangan-serangan iblis. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, tak seharusnya kita takut akan intimidasi iblis, karena Tuhan kita telah bangkit dan menang. Ketika iblis mencobai Yesus, dia memengaruhinya dengan keinginan dunia ini, memengaruhi logikanya dengan menggunakan ayat-ayat firman Tuhan. Nah, namun Yesus menyerangnya kembali menggunakan firman Tuhan. Jadi saat ini Bapak Ibu, sekaranglah giliran kita untuk melakukan hal yang sama seperti telah dilakukan oleh Yesus. Nah, ketika cobaan-cobaan datang, ketika iblis mulai mempengaruhi kehidupan kita, mencobai kita dengan berbagai macam masalah, tapi ketika kita mau memakai ketopong keselamatan, memakai pedang roh, maka kita dapat menangkal serangan-serangan iblis. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang pada hari ini, pada saat-saat ini sangat banyak permasalahan yang datang kepada negeri kita, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan bekerja atas setiap kehidupan kita. Nah, Petrus telah memperingatkan kita, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Nah, itu bisa kita lihat di dalam 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-8 tadi. Nah, sadarlah dan berjaga-jagalah untuk saat ini Bapak Ibu Saudara. Lawan kita adalah si iblis. Dia berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, dipertegas lagi oleh Yakobus, Bapak Ibu Saudara, Yakobus pasal 4 ayat 7, sana dikatakan bahwa tunduklah kepada Allah, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, sebab itu pada pagi hari ini kita mau sadar dan kita mau berjaga-jaga bahwa musuh kita adalah musuh yang bukan tercipta oleh darah dan daging, tapi dia tidak dapat kita lihat. Oleh sebab itu, marilah kita mau menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah yang telah disediakan olehnya, hingga kita mampu menjadi pemenang seperti dia. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita mau bangkit dan menjadi kuat. Jangan mau menjadi bulan-bulanan, apalagi sampai terhasut oleh tipu daya dan intimidasi dari si jahat, sampai kita menjadi lemah. Sebaliknya, kita mau melawan, kita mau menangkal serangan-serangan yang mungkin melemahkan iman kita. Tapi kita mau bangkit, kita mau menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah yang telah Allah sediakan bagi kita, hingga kita pun menjadi pemenang seperti dia. Kita mau lawan dengan iman yang teguh, kita mau berjuang dengan segenap hati, untuk tidak melihat situasi yang ada di depan mata kita, tetapi kita mau melihat dengan kacamata iman bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka kita akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan siap menghadapi serangan balik yang diberikan musuh. Nah, saat kita siap
maka kemenangan demi kemenangan akan kita peroleh demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, sampai di sini Bapak Ibu Saudara yang boleh saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya kembalikan kepada Pastor Jonas. Ya, puji Tuhan. Ya, bagaimana pagi hari ini kita diingatkan Tuhan, bagaimana kita harus bersikap, ya. Ya, bahwa betul bahwa iblis yang serang adalah kebanyakan dari pikiran kita, ya. Dan dia punya sikap yang tidak akan pernah menyerah di dalam untuk menyerang kita, tetapi nggak usah takut, sebab kuasa di dalam diri kita itu lebih besar. Amin. Ya. Dan iblis ini suka sekali mengintimidasi. Ya, kemarin saya ditelepon, ya, dan minta doa. Ya, 3 minggu nggak bisa tidur karena diintimidasi pikiran-pikirannya sama iblis. 3 minggu. Ya. Kemarin doa. Mungkin ini karena enak tidur, ini mungkin nggak bisa ikut doa pagi morning prayer. Ya. Ya, penting bagi kita Bapak Ibu Saudara, ya, untuk kita terus kuat di dalam Tuhan, ya. Kita mempunyai iman yang teguh, dan ketika kita mempunyai persekutuan yang intim dengan Tuhan, itu sangat besar, bahkan ada perisai yang besar, ya. Tidak ada satupun kuasa yang bisa mampu untuk mengguncangkan kita. Amin. Saya akan berdoa. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini ada yang mau didoakan pagi hari ini? Oh ya, kita berdoa untuk Bu Yusliana yang terpapar COVID, ya. Bapa, dalam nama Yesus kami bersatu hati Tuhan untuk Ibu Yusliana yang terpapar COVID. Kami bersatu hati minta pertolongan Tuhan. Kuasa pilur-pilur-Mu yang menyembuhkan Tuhan, membebaskan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, kuasa pilur-pilur Yesus membebaskan semua virus COVID dalam tubuh Bu Yusliana, Tuhan. Dan saat ini kami percaya di jamahan Tuhan, di dalam nama Yesus, setiap tubuh yang lemah, setiap tubuh yang sakit, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kesembuhan terjadi. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya kesembuhan Tuhan nyatakan. Haleluya. Amin. Ada lagi? Nggak ada lagi, ya. Mohon maaf kemarin Pak Daud belum bisa. Sebenarnya kemarin tadi malam tuh mau saya isi dan komsel dan doa kesembuhan dan pelepasan. Tetapi menurut saya buka karena Pak Daud tidak memberi jadwal yang pasti. Saya juga bingung dilema. Nanti saya buka tiba-tiba sorenya ada ngobrol, saya bingung. Ya, coba hari ini saya akan konfirmasi ke Pak Daud bisa nggak hari ini diisi, gitu. Ya.
Kalau jelas jam 7 nggak bisa, mungkin agak sebelum jam-jam sebelumnya. Ya, mohon bersabar. Ya, oke. Ya, mari kita satukan hati, angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami menerima berkat dari Allah Bapa. Tuhan kami Yesus Kristus, persekutuan yang kudus. Dan Tuhan akan memberkati semua kami ini Tuhan, di dalam kesehatan kami, di dalam pelayanan kami, bahkan apapun Tuhan. Tuhan pasti memberkati berlimpah-limpah. Berkat kesehatan, berkat apapun Tuhan, dalam nama Yesus. Kami percaya dengan iman kami bahwa Tuhan akan selalu memimpin dan menyertai kami sampai pada akhirnya kami menerima kehidupan selama-lamanya bersama Tuhan. Kami terima janji Tuhan, dan setiap kita yang percaya dan setia mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Berdoa Bapa untuk Samuel Tuhan yang sudah melayani, memberkati kita semua. Percaya Tuhan, Kau tambah-tambahkan pengurapan-Mu atas Samuel. Tuhan mengurapi Tuhan, Kau berikan karunia-karunia Tuhan untuk mereka lebih lagi Tuhan melayani kami. Terima kasih Bapa, Kau memberkati hidupnya Tuhan, buka jalan berkat masa depannya Tuhan, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Halo. Terima kasih Pastor Yona. Memberkati Pastor Yona. Shalom semuanya. Terima kasih Semuanya. Sehat semuanya. Sehat selalu. Tuhan. I gave you my heart.